Bapak Ibu, tidak ada yang tahu kondisi kematian kita. Jadi jangan selalu berpikir mati itu yang tua, mati itu yang sakit. Sebentar selesai dengar ceramah. Ini kan malam pertama. Malam kedua bagi kita yang hadir belum tentu kita ketemu besok malam. Baca apa kibel? Aina ma takunu yudrikumul maut. Acara makari pulukum Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah ditunda tasyaya. Ditunda tasyaya. Kenapa Bapak Ibu? Anjir ku ceramah yang maka aku dipakasih anak mati sementara makal. Jadi tutup makal. Tidak ada yang bisa menjamin di balik kematian kita. Bapak Ibu, mulai dari sekarang persiapkan bekal kita menghadap kepada Allah. Mau tidak mau, siap atau tidak, terima atau tidak, malaikat Israel datang menjemput kita semua. Persiapkan proses kematian kita yang indah dengan cara bersujud kepada Allah sambil berucap, Allahumma inni nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Semua akan menuju ke sana. Pada akhirnya kita akan pulang kampung. Kampung kita bukan di Terong, kampung kita bukan di Jalan Kubis, kampung kita bukan di dunia. Kampung kita adalah sebetulnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua adalah milik Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Persiapkan diri kita Bapak Ibu, jamaah yang insya Allah tidak mati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur 40 menuju 45 Allah sudah kirimin sinyal. Kaki sudah mulai bermasalah. Unana tomem pun sampai nalapa bangkit. Ngapain pun ngomong gitu? Hati-hati kata masuk. Kakan aja nalapa ki, ngapa nak kena tambah? Mempo sebentar nalapa bangkit. Nampak apa lampu su bangkit. Ngapa nak? Tas sinapi dapat pica-pica bungkai. Nakiran tuh ngajuci di masyarakat kan. Puna mentasi ya tado loh. Ika puna pembagian kan Jawa bangun. Mari bilangir cara mentasi ya tado loh kita rosa-rosa. Ika puna nakan ustaz kan. Mari kita dengar tutup dengan doa. Oh pakar muda bisingar pacinina. Padahal Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tujuan kita datang dengar ceramah, tapi kue itu juga masuk daripada inti pahala. Kenapa Bapak Ibu bilang ini? Punanne sumpahin keluarga almarhumah Ibu Siti Maimunah. Nallena pantama kan rejawaya lalan de doska. Bonena kan rejawaya talu na pasere jene inu. Cocok itu? Cocok me. Cocok Pak. 3 kue 1 air minum. Sebentar, jadi paresa kasih dos paresa dos sinampe talu tu bonena 3 kue 1 air minum. Tulina sare itu pilangire cara matazia menjadi bekal sedekah kepada almarhum. Pira jai na pasulukan Jawa pira lompe pahalan almarhum. Apalagi na saretongi pacaran aja. Adakah? Contohnya. Cuma pun kisare kan Jawa sinampe ustazka tandai. Kiria kan Jawana ustazka, kiria kan Jawana pangadia tandai. Kaliba kacara amat sampai kan Jawaya. Kan Jawana pacara maya nalle to ngajia. Kan Jawana to ngajia nalle pacara maya. Andi kan Jawa ku gagana merena. Amanda tak tulis di doska. Sekali ku motor ka kusung ke panada. Selesai lagi. Bapak Ibu. Baris na kaya panada ni Bonena. Memang tidak dimuliakan oleh Allah. Tidak direnangkan dari Jawa di palang itu mati. Tidak maki, berhenti maki berkoar-koar, berhenti maki teriak-teriak. Saya tidak makan di rumahnya orang mati karena saya menganggap Ustaz dalam kitab buku fikih Islam dijelaskan karangan Haji Sulaiman Rasyid mengatakan kami menganggap berkumpul-kumpul di rumah orang mati disiapkan makanan lalu kemudian makan maka kami menganggap itu adalah perbuatan aniaya dan perbuatan aniaya adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Kalau tidak mau makan, ambil, bawa pulang ke rumah. Siapa tahu dalam perjalanan itu cibur kisah kan dari Jawa, nggak pakai lupa hal. Tidak perlu deh. Nggak pakai
Bapak Ibu. Bapak Ibu. Masuk umur 45 menuju 47, kondisi fisik manusia drastis mulai berubah. Mana kekuatanmu dulu? Setiap kali jalan angkat bawang, putih bawang merah. Mana itu semua? Masuk 50, 55, Bapak Ibu. Mana kekuatanmu? Yang selama ini ketika mengangkat jahe begitu banyak berkilo-kilo. Mana semua kekuatanmu? Satu persatu tenaga kita mulai dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanda kondisi fisik kita sudah mulai lemah. Itu kan Jawa kan Bapak Ibu. Jadi kasih masuk sugesti di situ, tidak ada hubungannya. Kalaupun ada hanya 40%, selebihnya ada pada pikiran. Tahu penyakit pembunuh nomor 1 bukan kanker, bukan tumor, bukan gagal ginjal, bukan jantung. Penyakit yang paling hebat nomor 1 yang ditakuti oleh setiap manusia adalah GERD yang mengarah kecemasan berlebihan. Sahabat Nabi kiri. Kalau saya mati bagaimana mobilku? Kalau saya mati bagaimana rumah mewahku? Kalau saya mati bagaimana istri mudaku? Kalau saya mati bagaimana hartaku? Itu kecemasan berlebihan. Itulah pentingnya kenapa selalu orang berdoa Bapak Ibu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Supaya terhindar dari kecemasan berlebihan. Itu pemicu makanan 40%. Kalau pergi dengar ceramah ada kue cantik manis, makan maki. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang makan kue cantik manis, insya Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa ala barakatillah. Insya Allah manisnya ada di mulut, kemudian enaknya turun ke dalam perut. Namanya barakatillah. Tidak jadi penyakit itu di dalam. Udah saya jadi kanda-kanda Jawa. Puna si banget itu kan Jawa namanya barakatillah. Tika puna 10 batu nak innalillah. Ibu. Yang kedua apa yang kita mau banggakan? Amasta. Puna ku janjang ini owner kari televisi. Ala-ala kunci. Itu owner yang baru lagi mulai baku lapor-lapor. Katanya difitnah, katanya dicerita, katanya di apa. Dia lapor itu orang yang cerita. Menurut hemat saya, kalau tidak mau dicerita, berhenti kau pamer. Terus untuk apa kau pamer-pamer itu semua? Mau kau ditahu bilang semua netizen kau kaya. Apa yang kau banggakan dengan kaya? Kalau anda berbicara kaya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Kira-kira di Indonesia ini, ada yang kaya itu korun kah? Coba dibuka sejarahnya korun. Itu korun Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, segitu hebatnya rapor-rapola terbuat dari emas. Ikatnya nampi gigin tak mulai. Ajak penebintin tasna. Lihat ini 670 juta. Ini harganya hati-hati. Punairot Allah Ta'ala kairo kagihe alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa yang kau banggakan dengan hartamu? Apa yang kau banggakan dengan emasmu? Kalau Allah murka Bapak Ibu, belajar contoh dari Petobo, Sulawesi Tengah, Palu. Itu Palu Pak, terkenal dia bencana nasional. Itu karena orang semua luar negeri datang ke sana berkunjung. Sebetulnya bukan lihat itu Palu Nomoni. Ketika terjadi tsunami bukan itu yang disaksikan Bapak Ibu. Tapi yang orang mau lihat dari luar negeri itu bukan karena tsunaminya. Kalau bagi mereka tsunami itu biasa terjadi. Tapi yang membuat mereka Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah ketakutan karena belum pernah melihat ada tanah bergerak dengan sendirinya. Kemudian menenggelamkan mobil beserta dengan isinya, menenggelamkan rumah dan istana beserta dengan isinya, menenggelamkan harta beserta dengan isinya, beserta dengan penghuninya. Itu yang membuat mereka ketakutan. Kenapa bisa ada tanah bergerak? Likuifaksi. Coba lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Makanya mereka ketakutan. Ternyata memang ada tanah yang bergerak. Dan hebatnya Bapak Ibu, ada masjid, Masya Allah, tetap dalam keadaan kondisi kokoh berdiri, tidak tertelan oleh bumi. Bahkan masjid jamaah dimuliakan oleh Allah yang ada di sekitar pantai Palu itu dalam keadaan miring, tidak tenggelam. Kok bisa? Allah punya mau.
Ini tuh para luna ni pilangeri tok bangen masih kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan mesti terontul mukli lompu di sarana menerana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan melihat yang azan, tapi simak apa yang keluar dari mulutnya tukang azan. Kalimat yang keluar dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kamu kecil. Manusia kaya, kamu kecil. Kalian punya pangkat, kamu kecil. Kalian yang punya jabatan, kamu kecil. Kalian yang dihormati, kamu kecil. Di saat kau masuk ke dalam kubur, kau terinjak-injak, jangan dimuliakan oleh Allah untuk meratakan tanah itu dan engkau akan berada di dalamnya. Ini yang ditakuti orang meninggal malam pertama di dalam kubur.